Salam sejahtera, saudara-saudari yang di rumah. Dalam kasih Tuhan, kita bertemu melalui online ini, melalui daring, untuk ibadah keluarga pada hari Rabu yang indah ini, tanggal 8 Juli 2020. Kiranya Tuhan Yesus yang penuh kasih memberkati ibadah kita ini. Mari kita satu dalam doa agar Tuhan memimpin ibadah keluarga kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan kepada anak-Mu ini Tuhan. Dalam ibadah keluarga ini Tuhan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai anak-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang tidak layak, penuh dengan dosa. Engkau layak Tuhan, Engkau sucikan, sehingga anak-Mu ini layak untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir sampai nanti penghabisan kami beribadah Tuhan melalui online ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dengan kerendahan hati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman yang akan kita baca pada kali ini terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan 25. Dan perlu diketahui tema kita pada kali ini adalah kerjasama berbuah manis. Mari kita membaca firman Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai dengan 25. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia
sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zereza, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman itu dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah kerjasama berbuah manis. Hakim-hakim kita semua sudah tahu bahwa hakim itu adalah periode masa dari Yosua mati sampai adanya raja-raja. Kita sudah dengar juga pada khotbah Ibu Pendeta hari Minggu tanggal 28 kemarin bahwa itu kayak siklus, jadi berulang-ulang. Jadi mereka sepeninggal dari Yosua seperti tidak ada pegangan lagi. Mereka berdosa, mengikuti budaya orang Kanaan. Mereka menyembah Baal. Mereka menjauhi Allah. Kemudian Allah memakai bangsa Kanaan yang ada bagian-bagiannya itu untuk menindas mereka. Terus mereka berteriak minta tolong, minta ampun. Tapi karena Allah itu penuh dengan kasih, maka akhirnya Allah memberikan hakim-hakim. Inilah bagian dari bacaan kita, ada beberapa hakim. Dan ketika diberi hakim-hakim, mereka kembali lagi berdosa di saat hakim-hakim tersebut meninggal. Ini adalah untuk menyatakan, menjanji bahwa Allah berencana mulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lurus terus sampai Yesus hadir melalui hakim-hakim ini, dan setelahnya ada raja-raja, kita tahu Raja Daud, dan turun-turun terus akhirnya sampai kepada Yesus. Saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hakim-hakim ini ada kurang lebih 14 hakim. Dan 2 diantaranya adalah hakim yang tidak resmi. Hakim-hakim di sini tidak sama dengan hakim-hakim yang kita tahu di pengadilan. Jadi hakim-hakim di sini adalah sebagai seorang pemimpin. Terus terang kalau kita membaca, mereka bisa dibilang tidak sempurna pada akhirnya, sama seperti kita. Tapi kita harus melihat hal yang baik atau sisi yang baik dari setiap bacaan kita di hakim-hakim ini. Dan salah satunya yang menjadi bacaan kita, menjadi tema kita di sini adalah
mengenai Hakim Gideon. Hakim Gideon, kalau kita baca artinya adalah penebang atau pemukul. Gideon adalah orang yang berasal dari suku Manase. Jadi pada saat bacaan kita, itu Israel sedang ditindas oleh orang Midian dan Amalek. Di sini kita lihat bahwa Gideon percaya bahwa firman Allah dan tanda-tanda ajaib itu yang membuat dia mendapatkan hikmat bahwa ini memang adalah perintah dari Tuhan. Bersama dengan 300 prajurit pilihan. Kenapa pilihan? Karena prosesnya itu bertahap. Jadi ini adalah gabungan dari suku-suku Manase, Asyir, dan Naftali. Mereka sekitar 32.000 orang. Kemudian mereka ditanya, siapa yang berani? Ternyata yang berani hanya 10.000 orang. Kemudian 10.000 orang pun itu direncanakan oleh Tuhan. Mereka meminum ketika mereka haus. Dan Allah melihat dari cara minum mereka. Jadi cara minum mereka itu ada yang langsung menjilat atau meminum ke air, kepalanya turun, atau ada yang dia bersujud dan mengambil pakai tangannya. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa yang mengambil pakai tangannya itu bisa dikatakan mereka itu waspada. Waspada jika ada musuh atau apa yang mendadak, dan mereka akan siap. Tapi yang langsung mencemplungkan kepalanya ke air itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak siap dan tidak taktis untuk berperang. Dan hasilnya adalah 300 prajurit pilihan. Dari bacaan kita, ini bisa kita lihat Gideon itu mempunyai iman yang aktif. Jadi dia setelah mendapatkan firman, mendapatkan hikmat dan kepercayaan dari Allah, itu dia sampaikan kepada 300 prajuritnya ini. Sehingga 300 prajuritnya ini ikut juga percaya dan membuat mereka menjadi semangat. Itu pertama adalah kita lihat dari iman dari Gideon yang aktif, imannya. Kemudian itu kita bisa lihat dari kreativitas dari Gideon dan pasukannya. Yaitu kita lihat alat jumlah tadi sudah bisa dibilang jauh dengan musuh mereka orang itu Midian. Alat-alatnya bisa dibilang tidak masuk akal atau lucu, tapi itulah rencana Tuhan. Mereka diminta untuk kreatif dengan memakai buyung dan sangkakala, kemudian memakai sulu. Itu kalau sulu itu bisa dibilang obor, kalau buyung itu bisa dibilang kendi atau tempat minum yang ada perutnya yang gendut. Jadi dengan cara dari Allah dan mereka itu, mereka bisa membuat kacau musuh mereka sehingga saling membunuh, bisa kita baca, dan seterusnya sehingga mereka bisa terkalahkan dengan taktik mereka. Jadi yang kedua itu bisa kita katakan Gideon itu adalah orang yang kreatif, mempunyai kreativitas. Kemudian kita bisa lihat bahwa berikutnya adalah kerjasama. Karena prajuritnya percaya sama Gideon sehingga terciptalah kerjasama yang baik. Apa yang diperintahkan, contoh itu dilakukan tanpa lebih, tanpa kurang. Sehingga yang direncanakan mereka, yang dilakukan mereka berhasil. Dari tiga tadi itu menimbulkan satu kemenangan. Dari iman, kemudian kreativitas Gideon, kemudian dari kerjasama dari Gideon dan timnya 300 prajurit pilihan membuat kemenangan yang luar biasa. Pada saat ini, kesempatan ini kita hanya kita menarik poin kerjasama yang menghasilkan kemenangan tersebut. Di mana tema kita tadi sudah disampaikan adalah kerjasama berbuah manis. Dalam kehidupan kita, kerjasama itu kok sulit ya? Kenapa sulit kita bekerja sama? Baik yang mengajak kerjasama ataupun yang diajak.
saya mengkerucutkan bahwa kuncinya kerjasama kita agar berhasil, pertama kita harus bekerja sama dengan Allah. Kita harus bekerja sama dengan Bapa. Jika kita sudah bekerja sama dengan Bapa, maka otomatis kerjasama kita dengan manusia, dengan sesama, itu akan terwujud. Jadi, untuk menciptakan kerjasama dengan Bapa itu bagaimana? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih pasti sudah mendengar namanya kehendak bebas. Jadi, kehendak bebas kita pribadi itu harus bekerja sama dengan kasih Bapa. Biar tidak lupa saya singkat, KB bekerja sama dengan KB. Jadi KB ini adalah kasih Bapa bekerja sama dengan kehendak bebas kita. Jadi manusia mempunyai kehendak bebas ketika diciptakan Tuhan. Itu yang membuat manusia mirip dengan Allah. Dan Allah tidak punya otoritas kepada kehendak bebas kita. Dan kehendak bebas inilah menjadi momok bagi kita di saat kita menentukan pilihan, melakukan dosa apa tidak pada hari-hari kehidupan kita. Ketika kita bangun, kehendak bebas itulah yang menentukan. Saya mau bangun cepat, ya apa tidak? Kehendak bebas kita yang menentukan. Nah, biar kehendak bebas kita ini memilih yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, kita harus minta pertolongan Tuhan agar bekerja sama dengan kehendak bebas kita. Jadi, kalau ingin kita, kehendak bebas kita selalu masuk dalam hal-hal positif, maka kita harus membiasakan diri untuk mendengar, melakukan, atau bisa dibilang gampangnya dalam kehidupan kita sehari-hari harus menerima input yang positif. Dalam kehidupan kita sekarang ini penuh tantangan, cobaan, yang paling marak sekarang kita sudah tahu bersama adalah pandemi COVID-19 atau virus corona. Jadi kita harus minta pertolongan Tuhan agar kita bisa dengan penuh hikmat menghadapi COVID-19 ini. Tidak dengan kekuatan kita, tapi minta pertolongan dari Tuhan. Otomatis jika kerjasama kita dengan Bapa sudah baik, otomatis kerjasama kita dengan manusia akan baik. Misalnya kerjasama kita dengan pemerintah. Kita mau diatur oleh pemerintah karena kita sudah lebih dulu bekerjasama dengan kasih Bapa. Kita dengan kerendahan hati akan menerima kerjasama yang ditawarkan pemerintah. Contohnya yang kita lakukan sekarang, menerapkan protokol untuk menghadapi dengan penuh hikmat COVID-19 ini. Saya sedikit guyon. Jadi kalau corona itu saya kasih kepanjangannya corona. Cobaan rohani yang nakal. Jadi cobaan untuk rohani yang nakal. Corona itu co-nya cobaan, ro-nya rohani, na-nya nakal. Boleh juga Bapak Ibu saudara-saudari mau mengganti ro-nya itu jadi robet. Jadi cobaan untuk robet yang nakal. Tidak apa-apa. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan kerjasama kita biar bisa tercapai, khususnya kita sebagai manusia yang lemah. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan hal-hal seperti membaca firman Tuhan, berdoa senantiasa pada saat waktu kapanpun. Kita harus selalu mengingat, memori kita selalu mengingat Yesus, Yesus, dan Yesus. Karena apa? Kehendak bebas itu adalah proses dari output perasaan dan pikiran kita. Jadi kalau input yang kita terima yang menggerogoti perasaan atau pikiran kita adalah hal-hal negatif, otomatis ketika kita memutuskan ya
apa tidak pada kehendak bebas kita, cenderung kita akan melakukan yang negatif. Tapi kalau hal-hal yang berkenan kepada Allah, maka output kita akan memilih ya selalu untuk Bapa. Saya mau ngambil di akhir ibadah keluarga ini, yaitu firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 3 ayat 20. Intinya di Wahyu 3 ayat 20, ternyata Tuhan Yesus itu ada di depan pintu kita loh. Di depan pintu hati kita. Nah, kita di saat kita menentukan kehendak bebas kita dengan pilihan ya untuk Tuhan, berarti Tuhan Yesus yang di depan pintu kita itu yang sedang mengetok pintu, kita melangkah ke pintu, kita membuka pintu dan menerima Tuhan untuk makan bersama kita, berarti kita menang. Kehendak bebas kita menang untuk Tuhan. Saya ibaratkan, saya tambahkan untuk Wahyu 3 ayat 20 ini. Seandainya ada dua pintu. Satu pintu untuk Tuhan, di mana Tuhan Yesus itu sudah di depan pintu. Ternyata sudah di depan pintu, tidak jauh di depan pintu. Dan dia ternyata sudah mengetok. Bukan cuma berdiri, tapi mengetok. Silakan nanti kita baca Wahyu 3 ayat 20. Dia sudah mengetok di situ. Tapi kita bisa ya, bisa tidak membuka pintu. Nah, tadi dua pintu, itu untuk Tuhan Yesus. Satu pintu lagi, maaf, untuk iblis. Sekarang kita di posisi mana? Apakah pintu yang satu, pintu gelap itu, sudah kita buka? Yang catnya hitam. Ternyata sudah terbuka. Dan iblis atau dunia dengan hawa nafsu masuk terus ke kita. Dengan bebasnya. Tapi pintu yang putih, pintu yang di luar sana itu ada Tuhan Yesus, masih tertutup, kita belum buka. Atau kita dua-dua pintunya tertutup. Tapi ketika diketuk sama Tuhan Yesus, yang satu diketuk sama yang gelap-gelap itu, kita lebih cenderung memilih yang gelap-gelap itu. Berarti kehendak bebas kita memilih yang negatif. Untuk ini ya Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus, tolong pelihara saya Tuhan dalam doa kita. Dan kita bilang sama Tuhan Yesus, khususnya untuk COVID-19 ini, perkatakan dalam doa kita, Tuhan Yesus, aku membuka pintu untukmu, Engkau masuk di dalam kehidupanku, di dalam rohaniku, aku masuk dan aku menutup pintu yang hitam itu Tuhan. Sehingga Engkau memberikan hikmat dari Engkau, hikmat Allah, sehingga saya bisa menghadapi COVID-19 ini dengan hikmat yang berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuk kepada doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk doa syafaat. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah melaksanakan secara online ibadah keluarga pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 ini Tuhan, dengan baik, karena Engkau saja Tuhan. Engkau yang maha baik hadir di tengah-tengah ibadah ini, sehingga prosesnya sudah sampai pada saat ini Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, juga untuk anak-Mu, untuk kami semua ya Bapa, sehingga kami bisa menerapkan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan, pada kesempatan doa syafaat ini, kami berdoa Bapa, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Bapa, begitu susahnya mengatur, mengarahkan, dan lain sebagainya Bapa, untuk kami menangani dengan hikmat dari-Mu Bapa, pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karena jika tidak ada dukungan, tidak ada kerjasama Tuhan, maka terus akan berlanjut khususnya di negara kami ini. Berikan hikmat kepada orang-orang yang egois, yang pilihan bebasnya yang tidak mau bekerja sama Bapa bersama-Mu,
apalagi bekerja sama dengan sesama Tuhan. Tolong berikan mereka kelemah lembutan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Dari yang umum di negara-negara yang pengikut Engkau Tuhan. Orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus Bapak. Engkau hadir, Kau lawat Bapak. Sehingga gerejamu tetap hadir. Khususnya menjadi gereja dalam kehidupan mereka masing-masing. Terlebih kami mengkerucut Bapak. Sampai dengan gereja kami di sini, GPIB Sola Gracia Semplak Bogor Bapak. Engkau hadir. Segala pergumulan kami, segala pertanyaan kami Bapak. Engkau jawab seturut kehendak-Mu, seturut waktu-Mu. Gereja kami yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Wemai Bapak beserta Mbak Wemai beserta Raja Bapak. Engkau sertai mereka karena mereka memimpin kami Bapak. Umat-Mu yang selalu dalam kehidupan kami naik turun fluktuatif Bapak iman kami. Berat Bapak secara dunia, tapi karena bersama-Mu Ibu Wemai bisa memimpin kami dengan baik. Sehingga kami dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan juga bisa menyambut bekerja sama Bapak dengan Ibu Pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing sehingga kami dapat menghadapi COVID-19 ini Bapak dengan hikmat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Masih banyak permintaan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahui terlebih dahulu seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya doa kami yang jauh dari sempurna ini Kau sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sampai di penghujung. Kiranya Tuhan menginginkan firman-Nya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengimani Tuhan. Kita mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bekerja sama dengan Bapa yang penuh dengan kasih, sehingga kita bisa secara otomatis bekerja sama dengan kerendahan hati dengan sesama kita. Terima kasih untuk Bapak kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk pada berkat. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.